Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keberhasilan tahap produksi massal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus. Adalah sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar, termasuk dan terutama pada lini perakitan, bersama-sama dengan pekerjaan produksi dan produksi batch. Itu adalah salah satu dari 3 metode produksi. Produksi massal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Walau harganya yang murah, tidak berarti dengan kualitas rendah. Sebaliknya, diproduksinya barang dalam jumlah yang besar telah distandarisasi oleh interchangeable parts atau peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang yang sama. Produksi terdiri atas bangunan, peralatan atau equipment, dan perkakas atau tools. Di sini, tahap perencanaan harus mencakup langkah-langkah kerja dan perbaikan langkah-langkah tersebut. Kemudian, rencana itu dilaksanakan pada tahap implementasi dan sekaligus dengan tahap pengendaliannya. Perhatian utama dari kegiatan itu adalah melihat kemajuan yang dibuat dalam mencapai target yang direncanakan. Pengadaan atau procurement dan instalasi peralatan serta perkakas pabrik itu. Jenis produksi ini mungkin hanya berlangsung sekali saja dalam periode setengah dasawarsa bagi perusahaan manufaktur. Proses produksi, seperti yang sudah dikaji di atas, ada 2 jenis proses produksi. Yang pertama yaitu membuat barang atau produk dengan menggunakan mesin serta peralatan. Hal ini disebut juga produksi. Yang kedua yaitu membuat sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Hal ini disebut persiapan berproduksi. Proses persiapan produksi terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti perencanaan urutan-urutan proses sebagai berikut. 1. Penjadwalan waktu. 2. Pemilihan peralatan. 3. Pengerjaan dengan perkakas. 4. Mobilisasi personalia. 5. Pembelian material. 6. Pembagian pekerjaan. Tahap persiapan ini didahului oleh kegiatan seperti perencanaan dan desain produk yang dihasilkan oleh kegiatan riset dan perkembangan. Proses adalah urutan pelaksanaan ataupun kejadian yang terjadi secara alami atau desain. Mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari saut atau lebih objek di bawah pengaruhnya. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna sebuah benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan juga produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna sebuah benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha yaitu 1. Kemampuan menyesuaikan diri. 2. Produktivitas. 3. Kepuasan kerja. 4. Kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. 5. Kriteria keberhasilan. Kesuksesan wirausaha disebabkan orientasi pada tindakan yang berada dalam kerangka berpikir. Wirausaha di mana ide-ide yang timbul dapat segera diterapkan walaupun dalam situasi yang tidak menentu. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu 1. Sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari pengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. 4. Fokus pada pelaksanaan. 5. Mengikut sertakan energi atau orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan persaingan. 3. Kualitas barang dan jasa. 4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6.
6. Menghargai pelanggan dan pegawai. 7. Manajemen yang berkualitas. 8. Dukungan modal yang kuat. Adapun indikator keberhasilan usaha menurut Suryana, keberhasilan usaha terdiri dari 1. Modal. 2. Pendapatan. 3. Volume penjualan. 4. Output produksi. 5. Tenaga kerja. Nah, sekian materi dari kami. Selanjutnya kami akan mewawancarai Ibu Sulastri selaku pengrajin usaha wajit. Teman-teman wajib saksikan karena ini sangat memotivasi kita semua. Jangan di skip videonya, saksikan bagaimana sih cara membuat wajit dan bagaimana Ibu Sulastri bangkit dari usahanya sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Salsa. Kali ini Salsa ada rekan Salsa namanya Maulidia. Kali ini Maulidia lagi nge-VG-in ya guys. Jadi mukanya nggak nampak, nanti di akhir kita tunjukin mukanya. Kali ini kami akan mewawancarai pengrajin usaha wajit. Nah, di sebelah Salsa udah ada nih Ibu Sulastri, pengrajin usaha wajitnya. Nah, Salsa mau bertanya nih sama Ibu Sulastri, usaha wajitnya sudah sejak kapan Ibu jalanin? Udah 5 tahun yang lalu. Udah 5 tahun guys, sudah lama ya. Jadi selama 5 tahun sistemnya gimana Ibu? Penjualannya online atau di toko? Atau Ibu jual sendiri di toko Ibu? Dijual di toko-toko atau di warung-warung dititip. Nah, di warung-warung atau dititip ya guys. Wajit ini udah jajanan tradisional ya Bu? Iya. Nah, sudah tradisional, jadi nggak ada yang nggak tahu pasti kan, pasti semua tahu kan. Wajit ini termasuk jajanan tradisional. Salsa pun kecil-kecil dulu juga sering belanja itu, selalu itu gitu belanjanya kan, jadi istimewa gitu wajit. Salsa mau nanya nih sama Ibu, selut-belut selama Ibu ngerjain wajitnya apa sih Bu? Seluk-beluknya ya dari cara pembuatannya, terus pengemasannya sampai penjualannya, dan Ibu sama keluarga di rumah yang membuat. Kalau ini secara pemasarannya adalah saudara atau keluarga juga. Nah, jadi Ibu Sulastri ini dibantu sama keluarganya guys. Jadi nggak Ibu Sulastri sendiri yang mengembangkan usahanya. Kalau kesulitan dalam Ibu menjalani usahanya ada nggak Bu? Kesulitannya kadang pertama dari modal, terus dari segi pemasaran pun masih agak sulit juga sih. Tapi Ibu tetap semangat kan lanjutin. Semangat. Motivasi guys, gimana pun kesulitannya kita harus tetap semangat ngejalani usaha. Yang penting niat dan gigih kesungguhan kita. Untuk bahan-bahannya apa aja sih yang dibutuhkan untuk dalam pembuatan wajitnya? Bahan-bahannya kalau dari untuk bahan wajibnya ya, Iya. ini apa namanya, gula putih, beras ketan putih atau pulut, sama ini apa namanya, kertas minyak, pembungkusnya, terus semacam pasta makanan lah, pasta makanan itu. Kalau untuk rasanya ada berapa rasa itu aja? Kalau rasanya ada 4 rasa lah. Ada rasa pandan, rasa doger, rasa durian, sama rasa. Ada banyak variannya ya. Pasti pada ngiler kan. Kasihan ya yang nggak bisa nyicipin. Nah sekarang nih usaha wajit itu kan semuanya pasti udah tahu wajit gitu kan Bu. Motivasi Ibu dulu mau mengerjakan usaha wajitnya itu dari mana? Dari motivasinya ya karena awalnya Ibu di rumah cuman ibu rumah yang biasa, daripada nggak ada kegiatan ya bikin itulah, coba bikin usaha wajit. Termasuk iseng-iseng berhadiah ya guys. Iseng-iseng menghasilkan uang. Nah sebelum Ibu ngejalani usaha ini, Ibu pernah nggak ngerasa ragu gitu, takut gimana gitu ngejalaninnya?
mikir duluan gitu, efek sampingnya, terus gimana ke depannya. Ada juga sih keraguannya tuh kan karena ibu di sini awalnya pendatang gitu, jadi gimana cara pemasarannya gitu aja. Berarti ini ibu sudah niat untuk jadi sekarang sampai Terusan. berarti udah dari 2005 dulu ibunya cuma coba-coba nih guys, sekarang jadi motivasi kan buat kalian. Coba-coba tuh nggak ada masalahnya, yang penting niat, kerjasama, terus juga usaha kita pasti membuahkan hasil. Terus biasanya ibu mulai proses pembuatan wajiknya biasanya dari jam berapa itu, Bu? Pembuatan wajiknya biasanya dari jam 8 sampai jam 12 siang. Itu pembuatan masih belum termasuk proses pembungkusan ya? Iya, termasuk proses pembungkusan. Berarti jam 12 udah selesai, Iya. siap diantar. Iya. Sebentar, nggak lama ya makan waktunya. Terus kalau untuk ketahanan wajiknya itu kira-kira tahan berapa hari, Bu? Kalau tahannya paling lama 15 hari. 15 hari. Jadi 15 hari ketahanannya, berarti nggak menggunakan pengawet ya guys. Cuma 15 hari, nggak mungkin menggunakan pengawet 15 hari kan. Ya mungkin itu aja yang ingin saya ketahui dari Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau menjawab. Terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan kami gimana seluk-beluknya. Semoga usaha Ibu jadi lancar, sukses selalu, dan dikenal oleh orang banyak. Nah, ini motivasi buat kita guys. Jadi dalam usaha itu kita jangan mikir jeleknya dulu. Kita yang penting niat, usaha, dan kerja keras kita. Tunggu apa lagi? Yakin nggak mau jadi kayak Ibu Sulastri? Iseng-iseng loh pertamanya, tapi bisa menghasilkan uang kan? Mungkin sekian aja wawancara dari Salsa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya kita akan kepoin gimana proses dari pertama sampai akhirnya ya. Saksikan. Tara, ada wajibnya. Nah, kami dikasih cicip nih guys, rasa wajibnya. Ini Pasti salah enak satu nih. produk yang dibuat oleh Ibu Sulastri. Ini adalah rasa pandan, Kalau yang ini ada rasa apa? doger. Ada rasa doger. Wow, rasanya bervarian. Pasti semua pada tahu dong wajib. Udah nggak heran lagi. Ini terkenal di kalangan manapun. Ini sudah termasuk di jalan tradisional, pasti kalian kenal dong. Sekarang kami mau cicip gimana rasanya. Kita cicip ya. Bismillah. Rasa wajib. Berasa banget kelapanya ya, Iya, kelapanya, gulanya, ketannya enak. Good. Enak loh guys. Wajib dicicipin. Jangan lupa ya. Ini udah ada di warung-warung, udah dititipin sama Ibu Sulastri. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin kami dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman bisa termotivasi. Terima kasih juga sih buat Ibu Sulastrinya yang udah memberikan kita motivasi, yang udah mau berbagi cerita buat kita. Dan semoga bermanfaat video kita ini bagi kalian ya. Ya, nah tunggu apa lagi? Yakin nih nggak mau menjalankan usaha. Yang penting itu niat, doa, dan juga usaha. Dan jangan lupa berdoa. Doa. Sekian aja sih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Aku mau melanjutin makan wajib Ibu. Dadah.